Halo, selamat datang di seri video tutorial cara melakukan berbagai langkah penelusuran mengenai kata kunci Teaching Information Literacy in Higher Education di portal jurnal EBSCOhost. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Dulvia Melinda Putri dengan NIM belakang 0019 kelompok 7. Melalui video ini, kita akan mengetahui kegiatan langkah penelusuran yang bermanfaat untuk mendukung aktivitas perkuliahan. For your information, seri video tutorial ini berisikan beberapa bagian, so pastikan kamu menonton semua bagiannya secara berurutan ya. Sebagai mahasiswa, tentu kita akan terus berkutat dengan penggunaan jurnal, terlebih jurnal internasional. Seringkali kita pasti kesulitan bukan dalam mencari jurnal luar yang relevan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini saya akan membagi beberapa langkah yang bisa teman-teman lakukan agar bisa menemukan jurnal internasional dengan platform EBSCOhost. Tapi sebelum itu, kita perlu kenal lebih dulu mengenai EBSCOhost. EBSCOhost adalah sebuah portal jurnal digital yang dibuat oleh perusahaan EBSCO Information Service yang berlokasi di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat pada tahun 1995. Portal jurnal ini menyediakan akses ke ribuan jurnal dan publikasi ilmiah dalam berbagai disiplin ilmu, mulai dari sains, teknologi, kesehatan, humaniora, yang sebagian besar menggunakan bahasa asing. EBSCOhost memungkinkan pengguna untuk mencari jurnal berdasarkan kata kunci, subjek, dan penulis, serta memfilter hasil pencarian berdasarkan tanggal, tipe publikasi, dan bahasa. Selain itu juga, portal ini menawarkan berbagai fitur lainnya yang dapat membantu pengguna dalam melakukan pencarian informasi. EBSCOhost sangat berguna bagi para akademisi, peneliti, juga mahasiswa dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan untuk menunjang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi di sini ada fitur-fitur yang bisa digunakan di portal jurnal EBSCOhost. Yang pertama ada auto complete atau auto suggest, di mana fitur ini adalah fitur saran kata kunci atau frasa yang dapat membantu memperluas jangkauan pencarian. Lalu yang kedua ada fitur best first, di mana fitur ini adalah fitur penempatan hasil pencarian yang paling relevan di posisi teratas, dan posisi yang di bawah adalah posisi dari hasil yang kurang relevan. Best first ini digunakan untuk membantu pengguna menemukan informasi yang dicari dengan lebih cepat dan efisien. Lalu yang ketiga ada federated search. Jadi federated search ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna mencari informasi dari berbagai sumber melalui satu platform. Tujuannya adalah agar dapat mencari jurnal melalui banyak basis data dalam satu portal jurnal. Lalu fitur selanjutnya adalah visited navigation. Jadi visited navigation ini adalah fitur penyaring hasil pencarian berdasarkan kategori atau aspek tertentu. Dan yang terakhir ada actionable result, di mana fitur ini digunakan ketika ingin mengunduh artikel, membagikannya, serta ketika ingin mensitasinya. Lalu selanjutnya ada perbedaan antara basic search dan advanced search. Jika dilihat dari pengertiannya, basic search adalah pencarian sederhana yang dapat melakukan penelusuran hanya dengan mengetik satu atau beberapa kata kunci atau frasa. Sedangkan advanced search merupakan pencarian lanjut yang lebih canggih dan kompleks karena di dalamnya menggunakan filter operator boolean seperti AND, OR, dan NOT. Perbedaan lainnya, jika pada basic search, query yang dimasukkan hanya satu dan hasil pencarian pun menjadi tidak tepat guna meski terbilang lebih mudah. Namun, pada advanced search kita dapat menggunakan dua atau lebih query yang disesuaikan dengan kebutuhan sehingga dapat memberikan temuan yang lebih spesifik meski dalam penggunaannya terbilang cukup rumit bagi pemula. Lalu selanjutnya ada 3 step proses pencarian informasi. Yang pertama adalah step identifikasi kebutuhan informasi. Jadi langkah pertama yang dilakukan adalah membuka portal jurnal EBSCOhost. Portal jurnal ini bisa diakses secara manual atau melalui akses dari kampus. Di contoh percobaan kali ini kita akan menggunakan akses dari kampus, yaitu portal jurnal EBSCOhost yang sudah dilanggan Undip dan bisa diakses melalui SSO Undip. Lalu kita tentukan studi kasus yang akan dijadikan topik pembahasan untuk rekognisi query. Dalam percobaan kali ini, kita akan menggunakan topik studi kasus sebagai berikut, yaitu Teaching Information Literacy in Higher Education untuk basic search-nya, dan untuk advanced search-nya akan menggunakan alternatif dan query yang sudah ditentukan seperti ini. Kalau kita mencari jurnal dengan query studi kasus tersebut, maka hasil yang ditampilkan akan berlimpah, meskipun biasanya tidak akan banyak informasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna.
Sehingga kita perlu melakukan pengembangan query karena hal ini berpengaruh dengan semakin relevannya hasil pencarian yang akan ditampilkan. Lalu yang kedua adalah pengembangan kata kunci, di mana tahap ini dilakukan dengan cara mengembangkan query. Query tersebut didapatkan dari brainstorm oleh user, baik itu bantuan sendiri atau bantuan orang lain. Yang pada akhirnya, dalam membantu mengembangkan kata kunci, kita dapat memakai thesaurus atau tajuk subjek, seperti yang ada di dalam layar. Lalu selanjutnya menuju step 3 atau step terakhir, yaitu formulasi kata kunci pada search box, di mana langkah ini bertujuan agar nantinya hasil informasi yang muncul akan relevan dan spesifik, sesuai dengan apa yang sedang kita butuhkan. Setelah memperoleh beberapa kata kunci dari kata kunci baru atau hasil pengembangan kata kunci, langkah selanjutnya adalah membuat tabel query. Tabel ini bertujuan untuk memudahkan individu dalam mengorganisir hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada. Ini adalah tabel yang tadi sudah dilihat di layar. Ini juga hasil dari pengembangan kata kunci yang sudah ada, yaitu Teaching Information Literacy in Higher Education. Dan dengan adanya tabel query ini, akan membantu kita dalam menemukan hasil pencarian yang lebih spesifik. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap pencarian informasi. Jadi sebelum memasuki kegiatan penelusuran informasi, saya akan menjelaskan beberapa tahapannya. Yang pertama, sediakan kata kunci yang sudah dikembangkan dan diformulasikan. Yang kedua, refine result atau hasil yang didapatkan ketika memasukkan query. Yang ketiga, hasil seleksi informasi. Kegiatan ini dilakukan dengan melihat relevansi dan presisinya suatu dokumen yang dicari. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan membaca judul di search box, lalu judul dokumen, dan abstraknya. Keempat, actionable result. Kegiatan ini merupakan pilihan bagi pengguna jika sudah menemukan informasi. Apakah informasi itu akan di-download, print, save, share, listen, atau cite. Yang terakhir ada organize result, yaitu kegiatan mengolah informasi dari informasi yang telah di-download atau di-save tadi. Jadi, langkah pertama, kita perlu membuka laman sso.undip.ac.id, lalu kita gulur ke bawah sampai menemukan pilihan jurnal yang dilanggan Undip. Tekan dan tunggu sampai layar memunculkan berbagai tampilan portal jurnal yang sudah Undip langgan. Seperti ini. Lalu selanjutnya, karena kali ini kita akan menggunakan portal jurnal EBSCOhost, sehingga kita tekan pilihan EBSCOhost. Lalu muncul lagi beberapa pilihan tambahan untuk jurnal EBSCOhost yang bisa teman-teman pilih sesuai kebutuhan. Tetapi di video kali ini kita akan menggunakan EBSCOhost Research Database. Yang ini, kita tekan. Nah, ini adalah tampilan pertama yang teman-teman akan lihat jika mengakses EBSCOhost pertama kali. Nah, ini adalah salah satu fitur Federated Search. Jadi, fitur Federated Search ini adalah fitur yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian pada beberapa pangkalan data atau database sekaligus. Di sini, di dalam portal jurnal EBSCOhost ini, selain untuk Federated Search di awal, nanti ketika akan melakukan pencarian setelah mengklik continue pun masih bisa ya untuk mengakses Federated Search ini. Jadi tidak perlu mengulang dari awal untuk mengganti database yang dibutuhkan. Jadi di sini tersedia banyak database yang bisa teman-teman pilih salah satu atau bisa semuanya juga dengan mengklik select atau deselect all kalau ingin memilih semua. Nah, di sini ada note, yaitu ketika memilih semua database yang ada untuk pencarian, maka hasil yang nanti akan ditampilkan bisa saja akan lebih lama waktunya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman. Jadi di sini saya pilih semua, dan kalau sudah tinggal klik continue. Jadi ini adalah tampilan dari Advanced Search pada portal jurnal EBSCOhost. Di mana di sini, hal yang perlu kita pahami bersama pertama kali untuk penelusuran Advanced Search adalah penggunaan and, or, dan not, atau biasa dikenal dengan Boolean Search. Jadi ketika ini ditekan, dia ada beberapa pilihan, yaitu and, or, dan not. Di mana untuk and, dia digunakan apabila kita ingin mencari sebuah dokumen yang memuat semua query yang kita masukkan. Jadi semua ya. Lalu yang kedua ada or. Or ini digunakan ketika kita ingin mencari dokumen yang memuat salah satu query yang kita masukkan. Dan yang terakhir ada not. Not ini digunakan ketika kita ingin mencari dokumen yang hanya memuat query pertama yang kita masukkan saja. Lalu kita akan mulai pencarian dengan penelusuran Advanced Search ini, di mana untuk mencari dengan Advanced Search ini kita menggunakan
tabel yang telah disiapkan. Jadi di sini untuk alternatif 3, query 123, alternatif 2, 123, dan alternatif 1, 123. Jadi ini digunakannya ke bawah. Oke, kita kembali lagi ke portal jurnal Scopus-nya. Di sini kita masukkan sesuai dengan query yang sudah disediakan tadi. Yang pertama, kita tulis teaching. Teaching. Lalu yang kedua, kita tulis information literacy. Dan yang ketiga ada academic library. Nah, jika sudah, sebelum kita mencet tombol search, saya akan menjelaskan lagi terkait fitur yang tersedia di Advanced Search, tapi juga tersedia dalam Basic Search. Jadi yang pertama bisa dilihat lagi di bagian tampilan ini adalah fitur Federated Search, di mana fitur Federated Search ini juga bisa diakses di awal dan bisa diakses di tempat layar yang bisa dilihat oleh teman-teman ini. Jadi, cara untuk mengakses Federated Search untuk di tampilan ini adalah dengan mengklik Choose Database. Jadi diklik, nanti akan muncul tampilan yang serupa dengan tampilan awal yang bisa teman-teman lihat ketika pertama kali mengakses portal jurnal EBSCOhost. Jadi di sini ada berbagai berbagai pangkalan data atau database yang bisa teman-teman pilih. Tapi di sini saya menggunakan semua, jadi tidak saya edit. Tapi meskipun teman-teman ingin mengedit, tinggal diklik saja jurnal yang ingin dipilih, lalu klik OK. Tapi jika tidak, bisa langsung klik X atau Cancel. Lalu, selanjutnya saya akan mencoba memberi tahu teman-teman juga tentang fitur yang ada di bagian Advanced Search ini, yaitu bagian autocomplete atau autosuggest. Di mana fitur autocomplete atau autosuggest adalah fitur yang dapat digunakan untuk menyelesaikan kata kunci atau frasa dengan memberikan rekomendasi kata kunci atau frasa yang relevan dengan apa yang sedang diketikkan oleh pengguna. Jadi pengguna tidak harus mengetikkan keseluruhan query-nya. Jadi di sini bisa kita hapus teaching-nya. Lalu coba kita ketikkan ulang secara perlahan. Teaching. Nah, dari teaching ini, di sini ada berbagai rekomendasi yang bisa teman-teman lihat, seperti teaching strategies, teaching methods, teaching style and learning, dan masih banyak lagi. Tampilan yang bisa teman-teman lihat ini yang berupa rekomendasi dinamakan autocomplete atau autosuggest. Lalu selanjutnya ada fitur lainnya, yaitu fitur visitor navigation. Dia untuk di advanced search, dia posisinya ada di bawah dari search box. Jadi di sini ada banyak pilihan yang bisa teman-teman isi sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Di mana visitor navigation ini adalah fitur yang memiliki fungsi untuk menyajikan informasi secara spesifik sehingga bisa dipersempit hasil pencariannya. Nah, karena di sini waktu kita terbatas, jadi saya akan mencoba salah satu fitur dari visitor navigation ini, yaitu di bagian batas waktu publikasi. Jadi di sini ada start month, start year, end month, and year. Jadi kita bisa membatasi jurnal apa saja yang akan ditampilkan. Maksudnya dari tahun berapa sampai tahun berapa. Jadi di sini misal saya pilih Januari dari 10 tahun sebelumnya atau 10 tahun belakang yaitu 2010 dan end month-nya di bulan Januari di tahun ini yaitu 2023. Nah, kalau sudah tinggal diklik pada bagian search. Tinggal diklik. Lalu akan muncul tampilan seperti ini. Jadi bisa kita lihat hasilnya ada sekitar 2350, yang mana ini hasilnya kemungkinan besar lebih sedikit dibandingkan dengan basic search. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan fitur lainnya, yaitu fitur untuk kita bisa menentukan 10 jurnal yang memang sesuai dengan query yang telah diketikkan. Di mana biasanya yang menentukan relevansi dari hasil terbitan ini adalah portal jurnalnya sendiri. Jadi, untuk melihat atau untuk mencoba menampilkan 5-10 hasil penelusuran terbaik yang ada, itu bisa dilihat di bagian ini. Ini relevance. Jadi, secara otomatis portal jurnal akan menampilkan 10 atau 5 jurnal-jurnal terbaik yang sesuai dengan query yang telah ditentukan atau query yang telah diketikkan oleh user. Tapi jika ditekan relevance ini, di sini ada pilihan date newest, date oldest. Jadi bukan cuma relevance, tapi ada dua pilihan lainnya, di mana dua pilihan lainnya itu yaitu date newest. Date newest ini digunakan ketika kita telah memasukkan batas waktu publikasi. Jadi di sini saya tulis 2010 dan 2023. Jadi ketika kita tekan yang date newest,
Nanti yang akan muncul itu adalah sesuai urutan waktu terbaru sampai ke yang paling lama untuk jurnalnya. Begitu pula dengan yang date oldest, dia akan mulai dari 2010 dan akan berakhir di 2023 untuk tampilan jurnalnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya, di sini kita juga akan mencoba beberapa query lagi. Perlu diingat ini tadi ada 2350. Lalu kita akan mencoba alternatif 2 dengan query 1, 2, 3, yaitu training. Lalu di yang kedua ada critical thinking. Dan yang ketiga ada college library. Oh iya, karena di sini waktu kita lagi-lagi terbatas, jadi saya menggunakan fitur bulan search ini dengan N dan N. Tapi sebenarnya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Jadi mau N dan not, N dan or dan not, itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Jadi ini kita klik search dengan kurun waktu yang masih sama, yaitu dari tahun 2010 sampai 2023. Dan di sini bisa dilihat hasil yang kedua ada 81, lebih sedikit dari yang pertama, yaitu sekitar 2350-an. Dan untuk yang kedua ini 81, jadi berkurangnya lumayan banyak. Dan kita akan mencoba alternatif ketiga sesuai dengan tabel yang telah diberikan atau kata kunci yang telah dikembangkan dan telah diterbitkan seperti itu. Jadi kita tulis instruction untuk query satunya. Lalu untuk query 2-nya yaitu critical thinking. Maaf, critical literacy. Lalu yang ketiga ada University Library. University Library. Seperti ini. Ini masih sama ya untuk kurun waktunya. Dari 2010 sampai 2023. Jadi tinggal kita search. Lalu hasil yang keluar dia lebih banyak dari yang alternatif kedua, tetapi masih lebih sedikit dari alternatif pertama. Di mana alternatif pertama dia sekitar 2358, untuk yang kedua itu alternatif kedua dia sekitar 81 dan untuk alternatif 3 yaitu 516. Jadi bisa disimpulkan bahwa dari tahun 2010 hingga 2023, untuk alternatif 1 bisa menghasilkan total search result sebanyak 2350, untuk alternatif 2 bisa menghasilkan total search result sebanyak 81, dan untuk alternatif 3 bisa menghasilkan total search result sebanyak 516. Hal ini membuktikan jika recall terbanyak didapatkan atau diperoleh dengan alternatif 1, yaitu sekitar 2350, karena recall adalah kegiatan untuk mengevaluasi seberapa baik sistem pencarian dapat menemukan dokumen yang relevan dengan mengukur seberapa banyak dokumen yang relevan yang bisa ditemukan oleh sistem pencarian dibanding dengan total jumlah dokumen yang relevan. Sedangkan berarti untuk precision tertinggi ada di alternatif 2 karena dia berhasil memunculkan total search result sebanyak 81, yaitu precision ini mengukur seberapa banyak dokumen yang sudah ditemukan oleh sistem pencarian yang benar-benar relevan dibandingkan dengan total jumlah dokumen yang ditemukan oleh sistem pencarian. Jadi sekarang kita akan mencoba tampilan untuk mode basic search di portal jurnal EBSCOhost. Untuk mengaksesnya, kalian tinggal mengklik basic search di bawah sini, tinggal diklik dan nanti langsung diarahkan oleh portal jurnal ini ke tampilan basic search. Seperti ini tampilannya. Tidak terlalu banyak yang bisa diutak-atik seperti pada bagian advanced search tadi. Jadi sebelumnya kita sudah memiliki query untuk studi kasus yaitu ini, Teaching Information Literacy in Higher Education, yang bisa kita ketikkan di portal jurnal ini di bagian basic search. Karena untuk basic search ini dia hanya memiliki satu search box saja, sehingga kita tidak seperti advanced search tadi yang menuliskan beberapa kata kunci, jadi hanya satu kata kunci saja yang diketikkan. Jadi di sini ada teaching, kita tulis teaching information literasi. Nah, sebelum kita sampai ke kalimat-kalimat terakhir dari studi kasus yang akan saya ketikkan,
Di sini saya ingin memperlihatkan bahwa terdapat pula fitur auto-complete atau auto-suggest di bagian basic search, yaitu ini. Seperti yang kita ketahui bahwa fitur autocomplete ini adalah fitur yang bisa memberikan rekomendasi kata kunci atau frasa, sehingga pengguna tidak harus mengetikkan keseluruhan query-nya. Sehingga juga bisa membantu pengguna untuk menemukan kata kunci atau frasa dengan tepat, juga bisa membantu pengguna untuk menemukan ide-ide pencarian baru atau memperluas jangkauan pencarian mereka. Jadi, kalian tinggal mengetikkan sebagian query seperti ini yang akan dicari dengan tampilan basic search, maka secara otomatis akan muncul beberapa daftar query yang mungkin sesuai atau masih relatif dengan query yang kita inginkan, yaitu seperti ini. Jadi ini bisa kita klik dan langsung ya, lengkap tulisannya. Jadi bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Lalu selanjutnya ada fitur federated search, di mana fitur federated search ini juga sama seperti di bagian advanced search dan bagian awal ketika mengakses portal jurnal EBSCOhost. Di bagian choose database ini bisa diklik dan nanti akan muncul database atau pangkalan data yang bisa diakses. Jadi tampilannya sama seperti ketika mengakses advanced search, begitu. Dan selanjutnya ketika kita sudah mengetikkan query dengan lengkap, langkah selanjutnya adalah kita klik search. Setelah kita mengklik search, nanti tampilannya akan seperti ini. Jadi masih serupa ya dengan tampilan advanced search, berbedanya hanya di jumlah search box yang bisa digunakan, gitu. Nah, selanjutnya yang digunakan ini lagi adalah fitur Visited Navigation. Jadi fitur Visited Navigation ini digunakan untuk mempersempit hasil pencarian sehingga informasi yang disajikan lebih spesifik. Untuk di bagian basic search ini, dia ada di sebelah kiri, tampilan untuk Visited Navigation-nya. Jadi ini bisa dilihat ada banyak tampilan yang bisa digunakan sesuai kebutuhan. Dan di sini saya juga akan mencoba sama seperti yang digunakan di Advanced Search, yaitu menggunakan bagian Publication Date. Jadi saya akan mengubah yang dari tahun 1919 ini menjadi 10 tahun terakhir dari 2023, yaitu pada tahun 2010. Jadi kita tulis di sini. Tulis di sini 2010. Jadi dia langsung ke update dan langsung merubah hasil pencarian jadi lebih sedikit, berkurang 1000 kan, dari yang tadi 4000 sekian, sekarang jadi 3000 sekian. Selanjutnya ada fitur lainnya, yaitu fitur best first, seperti yang tadi ada di advanced search, yaitu posisinya ada di sebelah sini. Tadi kita sudah mengubah itu menjadi tahun awal 2010 dan tahun akhir dia 2023. Sekarang kita akan mencoba jika menggunakan date newest dan date oldest. Jadi di sini bisa dilihat bahwa jurnal ini yang paling atas dia Oktober-Desember 2022. Jadi tahun 2022 kita ubah tahunnya menjadi date newest. Maka hasil yang ditampilkan adalah dari tahun 2023. Sedangkan jika kita ubah ke date oldest, akan berubah seperti ini. Jadi mulai 2010 dan nanti yang terakhir akan berhenti sampai tahun 2023. Kita kembalikan dulu ke relevance. Jadi sedikit info untuk fitur best first ini. Menurut versi database jurnal EBSCO yang sudah disesuaikan dengan keyword yang dimasukkan, portal tersebut tidak mengacak-acak hasil penelusuran, tetapi mencoba mengurutkan berdasarkan relevansi. Maka bisa diatur berdasarkan relevansi, atau data terbaru, atau data terlama, tergantung yang kita inginkan seperti apa. Jadi seperti yang ini ya, bisa data terbaru atau data terlama, jadi tidak selalu relevan saja. Nah, dengan melakukan kegiatan penelusuran yang menerapkan kata kunci, maka terdapat ketepatan judul pencarian, judul jurnal, hingga abstrak, sehingga hasil relevan dengan apa yang kita cari. Jadi selanjutnya ada fitur terakhir yang akan saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, yaitu fitur Actionable Result, di mana seperti yang sudah dijelaskan di awal,
Actionable result ini adalah fitur yang memungkinkan kita untuk mendownload, menyebarkan ke sosial media ataupun bisa juga untuk melakukan citasi terhadap jurnal yang kita download nanti. Jadi, setelah memasukkan keyword seperti penelusuran di atas, nanti akan muncul halaman yang berisikan jurnal-jurnal yang sesuai dengan query atau keyword yang diketikkan, lalu pilih salah satu jurnal yang sesuai dengan kebutuhan informasi teman-teman dan klik di bagian bawahnya. Di bagian bawah seperti ini, ada HTML full text atau PDF full text, bisa diklik sesuai dengan kebutuhan. Tapi kali ini saya akan mencoba yang PDF full text karena dia pasti lebih mudah untuk melakukan penyimpanannya. Jadi yang pertama tadi sudah dibilang bahwa kita klik dulu PDF full text-nya. Lalu tampilan dari ketika kita telah mengklik PDF full text ini seperti ini. Jadi di sini ada tampilan jurnal yang bisa kita baca secara online, tapi juga bisa kita download secara offline, nanti bisa dibaca secara offline gitu ya. Cara untuk mendownloadnya ada di sini dengan mengklik tanda ini. Jadi tinggal diklik aja, nanti otomatis bakal ke download dan masuk ke penyimpanan komputer atau laptop kita. Jadi lebih memudahkan kita ya untuk mengakses jurnal, tidak perlu secara online tapi bisa dibaca secara offline karena sudah tersimpan di penyimpanan device kita. Jadi ini secara lengkap sudah disimpan di dalam komputer atau laptop kita. Tidak ada yang kurang. Jadi saat kembali lagi kita bisa lihat di bagian sini. Di bagian sini bisa kita lihat ada yang namanya sama seperti actionable result. Ini untuk fitur berbagi. Jadi bisa dibagi ke Google Drive, bisa disimpan juga, bisa di-print, bisa dikirim ke email, dan lain sebagainya. Jadi bukan cuma untuk mendownload, tetapi juga bisa untuk dibagikan. Dan serta juga bisa untuk disitasikan. Seperti itu. Kita kembali lagi. Jadi seperti yang kita lihat bahwa HTML pun bisa dijadikan sebagai opsi ya kalau ingin mendownload. Jadi tidak harus atau hanya tidak untuk yang PDF saja, tapi juga bisa dalam bentuk HTML seperti itu. Dan untuk beberapa kesimpulan yang bisa diambil dari penelusuran ini, yaitu yang pertama adalah apakah penggunaan EBSCOhost dapat menjadi referensi bagi kajian bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Jadi menurut saya, portal jurnal ini cukup mendukung jika ingin dijadikan referensi untuk kajian ilmu perpustakaan dan informasi. Karena di dalamnya terdapat fitur-fitur seperti auto-suggest. Dengan auto-suggest, kita bisa mengetahui lebih banyak informasi yang bisa dicari terkait dengan ilmu perpustakaan dan informasi. Dan dengan fitur-fitur EBSCOhost lainnya juga bisa memudahkan penggunanya untuk menemukan informasi tersebut. Dan ada pula fitur lainnya seperti Visit and Navigation agar bisa mengelompokkan database sesuai dengan kebutuhan. Juga dengan dua tipe penelusuran yang tersedia di dalam portal jurnal ini bisa membantu memudahkan pengguna melakukan penelusuran sesuai dengan pencarian informasi yang dibutuhkan. Lalu selanjutnya, terkait pengalaman saya dalam menggunakan dua tipe penelusuran ini, jadi berdasarkan uji coba tadi, saya sebagai pengguna, saat menggunakan basic search, saya merasa portal jurnal ini memberikan pengalaman yang lebih sederhana dan mudah untuk penggunaan basic search-nya ya. Karena saya hanya memasukkan kata kunci yang ingin dicari dan lalu menekan tombol pencarian. Sehingga nanti dalam hitungan detik akan langsung keluar daftar rekomendasinya yang dianggap relevan oleh mesin pencari. Namun, tidak semua hasil dari penelusuran basic search ini relevan karena mungkin akan mendapatkan hasil pencarian yang bisa dibilang berlebihan atau kurang relevan, sehingga akan memerlukan waktu lebih lama untuk mencari dokumen yang memang sesuai dengan kebutuhan kita nantinya. Sementara itu, saat saya menggunakan fitur lainnya, yaitu fitur Advanced Search atau mode Advanced Search gitu, ini tuh memerlukan sedikit waktu dan usaha, karena saya harus bisa memahami terlebih dulu cara untuk mengatur filter pencarian yang lebih spesifik dan rumit. Namun, hasil pencarian yang dihasilkan memang lebih tepat dan relevan jika dilihat dari jumlah hasil yang diperlihatkan oleh mesin pencari jika dibandingkan dengan basic search. Dan saya pun merasa dapat cepat menemukan dokumen yang sesuai begitu dengan kebutuhan tanpa harus memilah-milih dulu antara yang relevan dan tidak relevan, karena sebelumnya telah melakukan pengelompokan informasi. Lalu untuk kesimpulan secara keseluruhan, jadi dari penelusuran tersebut dapat saya simpulkan bahwa pada penelusuran basic search, hasilnya lebih presisi, tapi tidak bisa memuat dua kata kunci sekaligus. Sedangkan pada advanced search, dia lebih efisien karena mampu memuat dua
3 hingga beberapa query sekaligus, sehingga hasil recall akan lebih relevan dan presisi dengan apa yang kita cari, gitu. Gak kerasa ya teman-teman, ternyata kita sudah ada di penghujung sesi tutorial. Tidak terasa juga, bahasan mengenai kegiatan penelusuran terkait basic search dan advanced search ini dengan desain pencarian penunjang seperti autocomplete, best first, visit navigation, dan actionable results sudah selesai. Wah, ternyata sangat mudah ya teman-teman untuk dilakukan. Dengan adanya desain pencarian informasi, ternyata dapat memudahkan kita dalam menemukan informasi yang lebih presisi dan akurat. Saya harap tutorial ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semuanya ya. Baik, saya akhiri tutorial penelusuran kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan selama tutorial berlangsung. Terima kasih teman-teman semua. Sampai jumpa. Dah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.